Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran online. Sebelum pembelajaran dimulai, biasakan untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Pembelajaran IPA hari ini kita memasuki bab 2 yaitu tentang klasifikasi benda dan makhluk hidup. Selamat mengikuti pembelajaran IPA hari ini ya. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, tentunya kalian harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, baik ciri-ciri makhluk hidup maupun ciri-ciri pada benda mati. Nah, anak-anak, di sekitar kita ini banyak sekali yang namanya benda. Benda ini dikategorikan menjadi dua macam. Yang pertama adalah benda hidup atau biotik. Sedangkan yang kedua adalah benda tak hidup atau abiotik. Benda hidup atau makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri kehidupan. Sedangkan benda tak hidup, dia tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan, di mana ketiga makhluk hidup tersebut mempunyai ciri-ciri seperti bergerak, membutuhkan nutrisi, peka terhadap rangsangan, bernapas, tumbuh dan berkembang, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan melakukan adaptasi. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu adalah bergerak. Semua makhluk hidup dapat melakukan gerak atau dapat bergerak. Untuk manusia dan hewan, bergeraknya secara aktif, artinya manusia dan hewan dapat bergerak secara bebas atau dapat berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Untuk bergerak, manusia dan hewan dapat menggunakan alat bantu gerak untuk membantu pergerakan. Contohnya pada kuda, alat geraknya adalah kaki, di mana kaki pada kuda digunakan untuk berjalan ataupun berlari. Sedangkan pada burung alat geraknya menggunakan sayap. Nah, di mana sayapnya tersebut digunakan untuk terbang. Sedangkan kelinci alat geraknya dapat menggunakan alat gerak kaki, di mana kakinya dapat digunakan untuk berjalan, berlari, dan melompat. Sedangkan pada ikan alat geraknya menggunakan sirip yang digunakan untuk berenang. Tumbuhan bergeraknya secara pasif, artinya tumbuhan tidak bisa bergerak bebas atau tidak bisa berpindah tempat. Tumbuhan hanya bisa mengikuti arah cahaya matahari, arah gravitasi, dan lain-lain. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan nutrisi. Nah, nutrisi yang diperlukan bagi makhluk hidup ini dapat berupa makanan dan air. Makanan dan air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup. Makanan dapat berfungsi untuk menghasilkan energi, pertumbuhan, dan untuk mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Tumbuhan dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga tumbuhan dapat dikatakan sebagai autotrof. Sedangkan hewan dan manusia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga hewan dan manusia disebut sebagai heterotrof. Ini makhluk hidup yang ketiga yaitu peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini dapat timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dari lingkungan dapat berupa cahaya, panas, dingin, sentuhan, ataupun yang lainnya. Contoh yang terdapat pada gambar yaitu contoh peka terhadap rangsangan pada daun putri malu, di mana daun putri malu ini akan menguncup apabila terjadi sentuhan dari luar atau ketika disentuh oleh orang.
Dan sedangkan gambar yang kedua yaitu seseorang yang peka terhadap rangsangan cahaya matahari. Ciri makhluk hidup yang keempat yaitu bernapas atau respirasi. Bernapas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan zat karbon dioksida dari dalam tubuh. Nah, untuk manusia, alat pernapasannya yaitu menggunakan paru-paru. Sedangkan untuk hewan, alat pernapasannya berbeda-beda. Contohnya, pada cacing bernapasnya menggunakan kulit, untuk serangga bernapasnya menggunakan trakea, untuk ikan bernapasnya menggunakan insang, dan untuk hewan yang lainnya juga menggunakan alat pernapasan yang berbeda-beda. Sedangkan untuk tumbuhan bernapasnya melalui mulut daun atau stomata. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya adalah perubahan ukuran tubuh akibat bertambahnya jumlah sel dan volume tubuh. Pertumbuhan bersifat irreversibel, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan manusia dan hewan terbatas. Artinya, pertumbuhan pada manusia dan hewan dapat tumbuh pada usia tertentu dan akan terhenti. Nah, untuk pertumbuhan ini contohnya misalnya pada manusia yaitu bertambah tinggi atau bertambahnya berat badan pada manusia. Sedangkan tumbuhan pada umumnya pertumbuhannya tidak terbatas. Artinya, tumbuhan akan selalu tumbuh selama masa hidupnya. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu zat sisa atau mengeluarkan zat sisa. Zat sisa merupakan zat yang tidak diserap oleh tubuh dan bersifat racun apabila tertimbun di dalam tubuh. Pengeluaran zat sisa dikenal sebagai yang pertama yaitu ekskresi. Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa berupa cairan seperti keringat dan urin. Yang kedua yaitu defekasi, yaitu pengeluaran zat sisa berupa feses. Yang ketiga adalah ekspirasi, yaitu pengeluaran zat sisa respirasi yang berupa karbon dioksida. Sedangkan yang keempat adalah gutasi dan transpirasi, yaitu pengeluaran air dalam tubuh tumbuhan. Ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Pada hewan, berkembang biak dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah ovipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ada pada hewan ayam, burung, ikan, katak, ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu vivipar, berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya ada pada hewan sapi, kambing, kucing, singa, harimau, dan lain-lain. Sedangkan yang ketiga adalah ovovivipar, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Contohnya ada pada hewan buaya ataupun ada pada hewan beberapa jenis ular. Jadi makhluk hidup yang terakhir yaitu melakukan adaptasi atau beradaptasi. Beradaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, maka akan dapat hidup lebih lama dan individu sejenisnya akan cenderung lebih banyak. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, maka akan cepat punah. Pun adaptasi digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi yaitu penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya yaitu bentuk paruh burung yang bermacam-macam. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi yaitu penyesuaian fungsi organ tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contohnya yaitu hewan unta yang mempunyai kantung air di punuknya. Tujuannya adalah untuk menyimpan cadangan air agar bisa tahan ketika hidup di padang pasir dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini merupakan penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungannya.
Contohnya adalah hewan cumi-cumi akan mengeluarkan tintanya apabila ada pemangsa atau ada hewan lain yang akan memangsanya. Fungsi dari tintanya ini adalah untuk mengelabui musuhnya. Tadi kalian sudah mengetahui ciri-ciri dari makhluk hidup. Sekarang ada juga ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama yaitu tidak dapat bergerak, yang kedua tidak mengadakan metabolisme, ketiga tidak mempertahankan jenisnya, dan yang keempat tidak ada tanggapan terhadap rangsangan. Benda tidak hidup di sekitar kita contohnya seperti air, udara, cahaya matahari, dan juga tanah. Nah, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Semoga pembelajaran hari ini tetap menyenangkan, tetap membuat kalian semangat meskipun kalian harus belajar dari jauh. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan kalian dan tetap selalu semangat dalam belajar ya. Sampai jumpa.